Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Melasari. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Kuningan. Saat ini saya merupakan peserta diklat upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Saat ini saya akan menyajikan bagaimana praktek atau mendemonstrasikan mengatur akomodasi, transportasi, dan anggaran untuk pimpinan yang melakukan perjalanan dinas atau perjalanan bisnis. Ya, berikut akan saya tampilkan rekam layar dari proses pengelolaan perjalanan bisnis untuk pimpinan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ibu Melasari. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Kuningan dan saya merupakan peserta diklat upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengelola atau mengatur perjalanan bisnis pimpinan. Adapun dalam pengelolaan atau mengatur perjalanan bisnis pimpinan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan. Di antaranya yaitu mengatur akomodasi dan transportasi perjalanan dinas. Adapun skenario di sini berdasarkan lembar kerja yang diberikan dalam penugasannya, yaitu di mana peserta diklat diminta untuk mengelola perjalanan dinas untuk pimpinan yang akan melakukan perjalanan bisnisnya ke Kalimantan untuk membuka cabang perusahaan. Oleh karena itu, saya merancang perjalanan bisnisnya atau perjalanan dinasnya melalui perencanaan perjalanan bisnis atau itinerary-nya, di mana perjalanan ini akan dilakukan oleh Bapak Iskandar MM dan Bapak Septiadi MKom, di mana tujuannya yaitu perjalanan menuju Pontianak, Kalimantan Barat, di mana waktu perjalanannya dimulai dari tanggal 22 Agustus sampai dengan 24 Agustus. Adapun itinerary-nya terdiri dari ini. Mulai dari hari Senin tanggal 22 Agustus dimulai dari pukul 6.30 melakukan perjalanan menuju Pontianak, Kalimantan Barat, ya, menggunakan maskapai penerbangan Garuda dengan nomor penerbangan GA123, di mana penerbangan ini akan tiba di Kalimantan di Bandara Supadio pada pukul 8.10. Dijemput oleh supir jemputan dan diantarkan ke kantor DPMP TSP Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak. Berikutnya, dari pukul 9 sampai dengan pukul 12, pertemuan dengan Kepala DPMP TSP untuk membahas tentang rencana pengurusan izin pembukaan cabang perusahaan di kantor DPMP TSP Pontianak di Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Selanjutnya, agenda berikutnya adalah pukul 12 dilakukan penjemputan oleh mobil rental dan supir. Kemudian pukul 14 lakukan check-in di Hotel Kapuas Palace. Pukul 19 ada acara makan malam bersama Wali Kota Pontianak di Hotel Kapuas Palace. Selanjutnya pada hari Selasa pukul 9 dilakukan survei ke lokasi pembangunan cabang perusahaan di Pontianak Barat. Pukul 19-nya ada pertemuan dengan Bapak Andre Susanto, yaitu konsultan konstruksi pembangunan PT Berlian Construction di Japanese Restaurant. Kemudian pada hari Rabunya pukul 6.30 dilakukan check out dan sarapan. Pukul 7 lakukan perjalanan menuju Bandara Supadio dengan menggunakan mobil rental, dan pukul 7.30 sampai dengan pukul 9 perjalanan kembali ke Jakarta menggunakan penerbangan maskapai Garuda dengan nomor penerbangan GA123. Jakarta 18 Agustus 2002 dibuat oleh Melasari dan mengetahui Bapak Dedi Mulyadi MM sebagai direkturnya. Selanjutnya, setelah saya menyusun itinerary, kemudian saya menyusun rencana anggaran biaya perjalanan bisnis untuk Bapak Iskandar dan Bapak Septiadi, di mana tujuannya ke Pontianak, Kalimantan Barat. Waktu perjalanan bisnisnya dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022. Adapun rincian biayanya yaitu biaya transportasi pesawat Garuda sebesar Rp7.857.800, di mana tiket pesawatnya menggunakan Garuda pulang pergi untuk 2 orang.
Dan biaya transportasi selama di Pontianak atau rental mobil sebesar 1.275.000, di mana sewa kendaraan ini untuk 3 hari. Selanjutnya biaya mobil penjemputan sebesar 118.000, biaya penginapan dan akomodasi yaitu sebesar 950.000, Hotel Kapuas Palace bintang 3 untuk 2 orang dengan 2 kamar selama 2 hari. Biaya lain-lainnya diantaranya yaitu ada biaya makan untuk 2 orang kali 3 hari kali 200.000, ada biaya penjamuan dengan tamu, rekan bisnis atau pejabat sebesar 1.500.000, ada uang saku untuk 2 orang yaitu sebesar 2 juta rupiah. Total biaya perjalanan bisnisnya yaitu sebesar 14.900.800 rupiah. Jakarta, 18 Agustus 2022, dibuat oleh Mela Sari sebagai sekretaris dan diketahui oleh Bapak Dedi Mulyadi MM sebagai direktur. Demikian pengelolaan perjalanan bisnis pimpinan ke Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Adapun langkah selanjutnya yaitu melakukan pemesanan akomodasi dan transportasi perjalanan dinas. Berikut cara pembayarannya. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi Traveloka. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan bagaimana kita melakukan pemesanan akomodasi dan transportasi perjalanan bisnis menggunakan aplikasi Traveloka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan pemesanan tiket pesawat dan hotel atau akomodasi untuk pimpinan atau untuk pegawai karyawan yang akan melakukan perjalanan dinas atau perjalanan bisnis. Adapun langkah-langkahnya, kita akan masuk ke Chrome, kita akan lakukan pemesanan secara online, kemudian kita pilih akun Google yang akan kita gunakan, lalu pemesanan tiket dan hotel kita akan lakukan menggunakan aplikasi Traveloka. Baik, kita masuk ke traveloka.com. Selanjutnya kita akan pilih bagian transportasi. Transportasi kita pilih tiket pesawat. Setelah kita pilih tiket pesawat, kemudian kita tentukan pemberangkatannya mau dari mana. Karena posisi perusahaan kita ada di Jakarta, maka pemberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta yang berlokasi di Jakarta. Kemudian kita pilih Pontianak, yaitu bandaranya nanti akan tiba di Bandar Udara Supadio. Supadio kita tentukan 2 orang yang akan berangkat melakukan perjalanan bisnis. Kemudian pemberangkatannya dimulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Agustus. Oke, ekonomi atau kita sesuaikan dengan SOP yang ada di perusahaan. Ya, kita pilih ekonomi. Kemudian kita coba cari tiket. Setelah itu, kita tunggu dulu lagi proses pencarian. Nah, sudah. Kemudian kita akan memilih. Di sini untuk keberangkatannya kita pilih transitnya langsung. Jadi jangan sampai ada transit. Kemudian waktunya kita coba waktu keberangkatannya di jeda pukul 6 sampai 12 atau 12.16. Waktu tibanya kisaran 6 sampai dengan 12 siang atau jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore. Oke, baik. Setelah itu kita pilih maskapai yang kita inginkan. Oke, maskapainya di sini tersedia ada beberapa. Kita coba pilih Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Setelah itu kita lihat proses pencariannya. Oke. Nah, di sini ada tersedia beberapa. Sebentar. Kita pilih dulu Garudanya, checklist dulu. Nah, di sini ada Garuda. Nah, di sini ada Garuda yang berangkatnya kisaran pukul 6.30 dan akan tiba di jam 8.10. Ya, perjalanannya selama 1 jam 40 menit. Kita pilih yang ini. Kemudian untuk perjalanan pulang ke Jakarta, dari Pontianak ke Jakarta, kita akan coba cari lagi tiketnya dengan pilih transit, cari yang langsung. Kemudian waktunya kita usahakan karena di hari ketiga tidak ada kegiatan bisnis, aktivitas pekerjaannya, kita pilih yang ini atau juga yang jam 12 sampai jam 18 boleh. Kemudian waktu tibanya kita harapkan tiba sebelum jam 12 atau jam 12 sampai dengan jam 16.
Baik, setelah itu kita pilih penerbangannya. Penerbangannya kita pilih Garuda Indonesia. Baik, setelah itu kita lihat yang tersedia di sini, ya. Ada yang keberangkatannya dari pukul 07.30 dan akan tiba di pukul 9.00, ya. Kemudian kita akan pilih tiket yang ini. Oke. Nah, ini ya penerbangan kita. Ya, jadi pergi hari Senin menggunakan Garuda, ya. Berangkat pukul 6.30 dan akan tiba di Pontianak, bandara yang ada di Pontianak. Kemudian pukul 8.10 dan akan pulang di pukul 7.30 dan tiba di Jakarta di pukul 9. Ya. Kemudian kita lakukan pemesanan kalau memang sudah dirasa sudah yakin dengan pesanan kita. Ya. Oke, kita pesan. Sedang diproses. Nah, baik, ini adalah riwayatnya. Kita juga bisa mencarikan hotel dan tambahan antar jemput bandara. Kita coba tambahkan hotel di sini. Ya. Kita coba tambahkan hotel. Kita ingin penginapannya di kota Pontianak, sekitaran kota Pontianak. Oke, kita pilih Pontianak. Kemudian check-in-nya kita coba pilih tanggal 22. Kemudian check-out-nya di hari Rabu tanggal 24 untuk 2 orang. Kita coba pilih 1 kamar. Ya, karena atau pilih 2 kamar sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Contohnya kita coba 2 kamar. Kita coba cari. Sepertinya tidak tersedia, kita coba ganti pencariannya. Ya. Kita coba cari yang 1 kamar. Oke, periode inapnya kita coba tanggal 22 ubah. Maaf, tadi ada yang keliru. Kemudian Rabu tanggal 24, kita coba cari 2 kamar. Wah, masih belum tersedia, kita akan coba lagi. Cariannya hari Senin. Kemudian kita coba cari yang 1 kamar. Pesawat hotel sudah tersedia. Kalau tidak tersedia, maka pencarian hotelnya bisa terpisah. Tidak perlu satu paket. Di sini maaf, kombinasi pesawat dan hotel yang sesuai dengan kriteria Anda tidak tersedia saat ini. Silahkan ubah kriteria atau pilih dari kombinasi yang tersedia. Ya. Jadi itu. Jadi kalau memang tidak ada yang 1 paket, maka kita tidak perlu paksakan 1 paket. Selanjutnya kita kembali dulu ke pemesanan awal, hanya tiket pesawat saja. Ya, untuk pemesanan tiket pesawat, kita lanjutkan ke pemesanan. Nah, ini pemesanan kita. Ya. Maka data pemesan kita tuliskan, contohnya namanya, nama saya sendiri, Melasari, saya tidak punya nama belakang. Kemudian nomor teleponnya di 082127890868. Kemudian alamat emailnya, saya masukkan alamat email saya. Baik, setelah itu ini adalah data pemesan, ini adalah data travelernya yang akan berangkat. Ya, namanya kita masukkan. Detailnya adalah Tuan dan nama depannya adalah Bapak Iskandar MM, kita masukkan. Kemudian dia tidak punya nama belakang. Kewarganegaraannya adalah Indonesia. Kita cari di sini Indonesia. Boleh kita coba ketikkan, nggak bisa. Baik, kita cari Indonesia. Kemudian nick-nya kita masukkan. Baik, sudah kita masukkan. Kemudian
Setelah kita masukkan, kita boleh simpan. Oke, kemudian yang kedua, detailnya tuan lagi. Kemudian namanya adalah Bapak Septiadi. Pak Septiadi, tidak ada nama belakang. Kemudian kewarganegaraannya sama kewarganegaraan Indonesia. Kita pilih Indonesia. Nomor NIK-nya kita masukkan. Baik, sudah kita masukkan NIK-nya. Kalau sudah semua, kita bisa simpan datanya untuk traveler kedua. Kemudian kita akan klik lanjutkan. Sepertinya ada yang kurang tepat. Oh, di sini. Maaf, di sini. Kurang. Baik, sudah lengkap. Kemudian kita akan lanjutkan. Setelah kita lanjutkan, nah ini keuntungan tiketnya. Kita bisa masukkan asuransi kalau memang kita ingin. Kalau memang tidak juga tidak apa-apa. Nah, kita coba minta jaminan, semua jaminan kita minta, atau kita pilih seperti perlindungan bagasi hilang, asuransi keterlambatan, dan sebagainya. Sehingga totalnya adalah di 7 juta, di 7.728.800 rupiah. Ini adalah total pemesanannya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pembayaran. Apakah pesanannya sudah benar? Kalau memang sudah yakin, kita akan lanjutkan. Kalau memang ragu-ragu, kita bisa periksa kembali. Kita akan pilih lanjutkan. Ya, masih sedang memproses pemesanannya. Baik, kita masih tunggu proses pemesanannya. Masih proses. Baik, nah harga telah berubah. Total yang berubah dari IDR 7.728 menjadi 7.857.800 rupiah. Oke, kita pastikan. Ternyata ada kenaikan kurang lebih hampir 200 ribuan, kurang lebih. Baik, kita sepakati saja, oke. Maka akan masuk ke tahap pembayaran. Nah, pembayarannya kita bisa lakukan lewat bank transfer atau bisa lewat ATM, bisa Alfamart, bisa Indomaret, CIMB Clicks, BCA QP, link aja, dan lain-lain. Nah, kita tinggal memilih saja. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga ada nomor pesanannya, ada tercantum nomor pesanannya adalah 850644354, penerbangannya tanggal 22 dari Jakarta ke Pontianak, kemudian ada asuransi. Penumpangnya adalah Tuan Iskandar dan Tuan Septiadi. Nah, ini detailnya. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Contohnya kita mau pilih ke ATM. Nah, ini langkah-langkah kalau kita mau melakukan pembayaran melalui ATM. Nah, ini total pembayarannya. Pay with ATM. Nah, contohnya Pay with ATM. Kita boleh klik kalau ingin melakukan pembayaran lewat ATM. Nah, ini instruksi pembayarannya selesaikan sebelum hari ini pukul 7.43. Ya, mohon transfer. Mohon transfer nanti ke BNI. Nah, di sini ini biayanya. Nah, ini. Nah, kalau sudah bayar nanti kita tinggal klik saja sudah bayar. Nah, kira-kira seperti itulah langkah-langkah apabila kita akan melakukan pemesanan tiket pesawat terbang, ya. Nah, nanti kalau sudah pembayaran maka akan masuk ke proses sampai akan terbit tiket terbit yang akan dikirimkan melalui alamat email yang sudah kita cantumkan di pendaftaran tadi, ya. Sekian penjelasan tentang bagaimana kita melakukan pemesanan tiket pesawat terbang. Untuk pemesanan hotelnya akan kita pisahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemesanan hotel untuk pimpinan kita yang akan melakukan perjalanan bisnis ke kota Pontianak di Kalimantan Barat. Sebelumnya kita masuk ke Chrome seperti biasa, kemudian pilih akun Google yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan gunakan aplikasi Traveloka untuk melakukan pencarian dan pemesanan kamar hotel.
kita pilih tempat menginap, lalu kita klik hotel. Selanjutnya kita pilih kota Pontianak. Di sini Pontianak, Kalimantan Barat, ya. Selanjutnya kita masukkan identitasnya. Kita akan mencari, kita akan check-in-nya di hari Senin, kemudian selama 3 malam, karena perhitungannya 3 malam kalau untuk check out hari Rabu, ya. Selanjutnya untuk dewasa 2 hari, pergi untuk perjalanan bisnis kita boleh centang, kemudian kita cari hotel. Maka akan muncul pilihan hotel-hotel. Ya, nanti kita tentukan kita mau memilih hotelnya rate-nya bintang apa, sesuaikan dengan SOP yang ada di perusahaan, ya. Saya akan pilih cari yang terpopuler saja. Saya akan pilih Hotel Kapuas Palace di sini di Pontianak Selatan. Saya akan pilih yang ini. Selanjutnya, ini adalah tampilan hotelnya, cukup representatif untuk pimpinan kita. Kemudian kita pilih kamar. Di sini ada berbagai macam kamar. Ya, kita akan pilih kamarnya yang sekiranya membuat pimpinan kita nyaman berada di sana. Kita pilih yang ini, sepertinya ada kulkas, ada pembuat kopi, teh, AC, air panas, cukup ya. Kemudian kita pesan yang ini. Kita pesan. Selanjutnya kita isikan data kita, ya. Ini nama saya, ya. Sudah saya masukkan, kemudian nomor handphonenya dan alamat emailnya. Nama tamunya juga kita tinggal masukkan saja. Nama tamunya Bapak Iskandar, kemudian kita ingin kamarnya bebas asap rokok, atau mau di mana, ya, kita bebas menentukannya, ya. Jadi nanti kita membooking untuk pimpinan Bapak Iskandar. Ini adalah rincian harganya, ya. Totalnya adalah 950.000 totalnya. Total dari hotel yang kita pesan adalah 950.000. Itu adalah totalnya. Kemudian kita akan lanjutkan pemesanan. Di sini nanti ada permintaan untuk meyakinkan bahwa informasinya sudah tepat. Kalau sudah tepat, oke. Kalau memang ingin diubah, diubah. Saya pilih oke. Kemudian datanya apakah sudah benar? Sudah benar, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah detailnya. Detailnya nanti akan check-in tanggal 21 dan check-out tanggal 23. Check-innya pukul 14 dan check-outnya pukul 12 selama 2 malam. Ya, jenis hotelnya, jenis kamarnya adalah Junior Deluxe, adalah itu. Kemudian detail tamunya Bapak Iskandar, no smoking room. Nah, ini ketentuannya, ya. Jadi total dari pemesanannya adalah sebesar 950.000. Ya, kita akan lanjut ke pembayaran. Nah, pembayarannya seperti biasa, di sini ada pilihan bank transfer, ATM, Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Kita akan pilih ATM. Nah, ini kalau kita membayarnya lewat ATM. Totalnya 950.000, nanti pay with ATM. Kita pilih pay with ATM, selanjutnya, nah, nanti kita akan lakukan pembayaran. Nah, ini pembayarannya mau ditransfer. Nah, kalau kita telah melakukan pembayaran, nanti kita tinggal pilih saja, saya sudah bayar. Nah, itulah langkah-langkah untuk melakukan pemesanan kamar hotel, ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lakukan pemesanan untuk kendaraan atau transportasi antarjemput di bandara. Seperti biasa kita pilih Chrome, kemudian kita tentukan Google usernya, kemudian kita akan gunakan aplikasi Traveloka untuk mencari transportasi antarjemput di bandara. Kita pilih transportasi, kemudian kita pilih antarjemput bandara. Kita tentukan di sini bandaranya adalah bandara di Pontianak, yaitu Bandara Supadio. Kemudian minta dijemput dan diantarkan ke Badan Penanaman Modal yang ada di Kalimantan Barat. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani. Kemudian tanggalnya tanggal 22 hari Senin. Pukulnya nanti bisa disesuaikan, ya. Contohnya kita pukul 9.20. Selanjutnya kita akan cari. Nah, ini hasil pencariannya. Kita ambil yang mana kendaraannya. Saya coba pilih yang ini, ya. Kemudian maskapainya sesuai dengan yang tadi kita sudah pesan adalah maskapai Garuda Airline.
ya. Kemudian pesan untuk penjemputnya adalah jemputan untuk Pak Iskandar contohnya. Setelah itu nomor penerbangannya nanti sesuaikan dengan tiket pesawatnya. Contohnya saya masukkan ini A123, kemudian jumlah mobilnya 1, ya. Kemudian saya lakukan pesan. Selanjutnya kita masukkan isi data nama pemesannya. Nama pemesannya adalah saya sendiri. Kemudian nomor handphonenya akan saya masukkan. Selanjutnya emailnya juga dimasukkan. Lalu data travelernya juga kita masukkan. Detailnya adalah Tuan. Kemudian nama lengkapnya adalah Iskandar. Kemudian nomor handphonenya juga kita masukkan. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Ya. Setelah datanya tersimpan, kemudian kita lanjut ke pembayaran. Oke, pastikan sudah oke, lanjut ke pembayaran. Selanjutnya, kita akan lakukan pembayaran. Seperti biasa bisa melalui transfer bank, ATM, Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Kita pilih ATM contohnya. Kemudian, di sini ada perjalanannya, antar jemputnya, nomor pesanannya ini. Nomor pesanannya, nomor pesanan untuk kendaraan penjemputan pimpinan kita saat tiba di bandara. Ya, selanjutnya, kita pay with ATM. Nah, nanti tunggu. Nah, kalau sudah pembayarannya, baru kita klik sudah bayar. Itulah langkah-langkah pada saat kita mau melakukan pemesanan untuk transportasi kendaraan penjemputan di bandar udara pada saat pimpinan kita tiba di Bandar Udara Pontianak. Selanjutnya kita akan melakukan pemesanan untuk rental mobil selama pimpinan kita berada di kota Pontianak. Seperti biasa kita masuk ke aplikasi Traveloka, kemudian kita pilih transportasinya rental mobil, kemudian lokasi rentalnya di Pontianak, ya. Tanggal kita pilih dengan supir, ya. Tanggal rentalnya mulai dari tanggal 22 selama 3 hari, ya. Selama 3 hari, waktu penjemputannya hanya bisa dilakukan dari mulai pukul 12. Karena kalau pukul 10, ya tetap tidak mau. Jadi, rentalnya dimulai dari pukul 12.30. Setelah pimpinan melakukan acara pertama saat tiba di kota Pontianak. Kita cari mobilnya. Oke, kita lanjutkan. Kita tinggal pilih mau yang mana mobilnya. Saya pilih yang ini. Ya. Selanjutnya, totalnya 1.275.000. Ya, kemudian kita lanjutkan. Oke. Baik, itu lokasi penjemputannya. Ya, kita robah ke DP ke Dinas Penanaman Modal. Ya. Karena pimpinan kita setelah tiba di bandara akan langsung melakukan perjalanan bisnis ke Badan Penanaman Modal. Kita ketik dan penanaman modal yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang di sini, ya. Sini nanti note-nya kita beri catatan, tolong diantarkan ke hotel. Kemudian totalnya 1.275.000, kita lanjutkan. Nama pemesannya saya sendiri. Baik. Kemudian alamat handphonenya kita masukkan.
Kemudian emailnya juga saya masukkan. Ya. Kemudian data travelernya juga kita masukkan. Datanya di sini ada Tuan Iskandar. Kemudian nomor handphonenya juga kita masukkan. Terus kita lanjutkan, klik lanjutkan. Ya, kalau memang ada catatan, silahkan. Kalau memang tidak ada, ya cukup ya, tidak usah. Kalau memang sudah oke, kita tinggal centang di sini. Berarti kita sudah sepakat menyetujui biaya sewa rental dan sebagainya. Dengan total pembayaran yaitu Rp1.275.000 untuk sewa selama 3 hari. Kemudian kita lanjutkan lagi proses. Sepertinya by the way. Kemudian kita lanjut ke pembayaran. Pembayaran kita tinggal pilih yang mana, ya, apakah bank transfer, ATM, Alfamart, Indomaret. Kita pilih ATM saja, ya, ATM. Totalnya, kemudian kita PW ATM. Setelah PW ATM, kita tinggal masukkan. Ya, saya sudah bayar. Kalau sudah bayar, baru sudah deal untuk pemesanan kendaraan atau transportasi selama pimpinan kita berada di kota Pontianak. Demikian pemaparan saya terkait bagaimana kita melakukan pemesanan transportasi selama pimpinan kita berada di kota Pontianak.